Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang contoh kasus etika audit. Etika auditing adalah suatu sikap dan perilaku mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Seorang auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan harus berpedoman terhadap standar auditing yang telah ditentukan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Pada kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran auditor atau akuntansi pada PT Great River International Tbk. Tiap profesi memiliki tanggung jawab tersendiri, termasuk profesi sebagai akuntan yang rentan terhadap resiko-resiko pertanggungjawaban terhadap apa yang dikerjakannya. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran kode etik akuntansi pada akuntan publik Justinus Aditya Sidarta yang diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River International Tbk, yang menyebabkan mengalami pengelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah pada laporan keuangan PT Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Bapempam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik atau SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River tahun 2003. Dalam konteks skandal keuangan di atas, muncullah pertanyaan, apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut. Namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut. Terkait dengan konteks inilah muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor saat ini, dan apakah kompetensi dan independensi auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Great River International sendiri mulai mengalami kesulitan keuangan dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ke pengadilan niaga oleh Citibank atas utang senilai 10 juta US dollar berasal dari 2 juta US dollar dari Revolving Credit Agreement pada 16 Februari 1994 dan 8 juta US dollar dari Revolving Credit Agreement Domestic Trade Payable Onshore pada 16 November 1995. PT Great River International memperkirakan jumlah kewajiban yang telah dan akan jatuh tempo di luar utangnya kepada Citibank adalah sebesar 179.291.292 US dollar, sedangkan total aset yang dimiliki diperkirakan sebesar 1.674.315.355 rupiah. Perusahaan garmen PT Great River International Tbk membukukan laba bersih sebesar 1 triliun per September 2002, melonjak dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih membukukan rugi sebesar 11 miliar. Demikian dikemukakan di Great River Sunjoto Tanujaja dalam laporan keuangan kepada Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Lonjakan laba bersih itu lebih disebabkan adanya pendapatan pos luar biasa dari hasil restrukturisasi utang sebesar 1.277 triliun dari total utang sebesar 172,5 juta dolar Amerika Serikat. Great River memperoleh potongan utang atau haircut sebesar 85% atau untuk setiap dolar utangnya. Perseroan hanya membayar 15 sen.
Oleh karena itu, pos-pos yang tadinya untuk membayar utang karena ada koreksi pembukuan berubah menjadi keuntungan. Secara langsung, pendapatan dari pos luar biasa tersebut tidak mempengaruhi aliran dana tunai atau cash flow perusahaan, tetapi mengubah struktur keuangan perseroan menjadi positif. Sebagaimana dialami berbagai emiten lainnya, perusahaan garmen ini mengalami kesulitan keuangan semenjak krisis ekonomi pada tahun 1998. Melonjaknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah membuat nilai utang perseroan melejit ke atas. Proses restrukturisasi yang sudah dirintis manajemen selama 4 tahun sejak tahun 1998 tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan pendatanganan skema buyback atau skema pembelian kembali utang pada bulan Agustus 2002. Pada tahun 2005, salah satu pemegang saham PT Great River International Tbk mengajukan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB untuk menindaklanjuti hasil audit investigasi akuntan publik Amir Abadi Jusuf dan Mawar. Dalam RUPSLB tersebut akan diminta persetujuan pelaksanaan koasi reorganisasi terhadap hasil audit investigasi terhadap perseroan yang dilakukan oleh KAP Amir Abadi Jusuf dan Mawar pada November 2005. Selain itu, RUPSLB juga akan meminta persetujuan soal restrukturisasi seluruh utang perseroan, yakni mengkonversi sebagian atau seluruh utang menjadi saham perseroan, termasuk pula persetujuan soal penambahan modal sehubungan dengan konversi sebagian atau seluruh utang perseroan menjadi saham perseroan. Demikianlah contoh kasus etika audit yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.